lidahnya orang Barat. Beliau yang menulis buku kedokteran pertama yang jadi rujukan sampai hari ini di dunia kedokteran. Judulnya Al-Qanun fit Tibb. Nah, karena kita bicara tentang kesehatan mental, sore hari ini saya ambilkan sedikit konsep dari beliau, meskipun saya uraikan versi saya, pokok-pokoknya ini dari beliau. Jadi yang pertama, kondisi diri ideal itu badan sehat, jasmani harus sehat. Yang kedua, pikiran harus jernih. Yang ketiga, emosi harus stabil. Dan yang keempat, spiritualitas, moralitas harus hidup. Jadi kalau kita mengalami empat hal ini, itulah kondisi ideal. Dan kata Ibnu Sina, dipastikan kita akan bahagia di situ. Yang paling basic, paling dasar adalah badan yang sehat. Kalau ini sudah tidak bisa ditawar nih Bapak Ibu. Secanggih apapun kita, sepinter apapun kita, sekaya apapun kita, bahkan tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya kalau kita sakit. Mbok Bapak Ibu misalnya ngerti filsafat ini, filsafat itu, pikiran-pikiran kelas tinggi ngerti semua, tapi kita sakit, manfaatnya sangat jauh berkurang. Kita punya apa saja, mungkin kekayaan, bentuknya apa saja, tapi badan kita sakit, yang manfaatnya akan jauh berkurang. Spiritualitas tinggi, emosi stabil, pikiran jernih, tapi sakit, tidak ngefek tiga sisanya tadi. Oleh karena itu, sering orang bilang kesehatan nomor satu. Jadi, mari Bapak Ibu ya kita jaga kesehatan kita. Saya yakin Bapak Ibu yang sore hari ini hadir sudah tahu kok gimana caranya sehat itu. Yang berat kan mendorong diri kita untuk bergaya hidup sehat. Kita tahu pentingnya makanan bergizi, jangan yang banyak apa banyak gorengan-gorengan. Kita tahu efeknya merokok, kita tahu efeknya jarang olahraga kita. Kita semua sudah tahu sebenarnya itu semua. Tinggal mendorong diri kita untuk melakukannya. Kata Ibnu Sina tadi, cirinya badan sehat itu tiga. Kebutuhannya terpenuhi secara cukup dan secara seimbang. Jadi terpenuhi itu ya jangan tidak dipenuhi. Jangan tidak makan, jangan tidak minum, atau kurang makan atau kurang minum. Ini, mari kita penuhi secukupnya saja, tapi jangan berlebihan. Kulu wasrobu wala tusrifu, itu sudah tegas itu ayatnya. Jangan berlebihan. Seenak apapun makanan. Mungkin makanan itu karena sudah enak, enggak beli terus banyak itu kita mau habis-habiskan tanpa batas ya nanti malah sakit. Jadi ayo kita penuhi tapi cukup saja. Terus seimbang. Seimbang itu ya kita perhatikan komponen-komponen tubuh kita memerlukan apa, kemudian jangan kebanyakan apa, jangan kekurangan apa. Kita penuhi secara seimbang. Biasanya yang membuat penyakit itu kita tidak seimbang. Mungkin boleh saja sih makan ada gorengannya, makan ada manis-manisnya, tapi yang seimbang. Mungkin diimbangi gerak, diimbangi olahraga, diimbangi apa. Nah, itu jadi kuncinya badan sehat. Kalau Bapak Ibu belajar dari simbah-simbah kita dulu, nenek-nenek, kakek kita dulu yang usianya panjang-panjang gitu, meskipun makanannya sederhana, gaya hidupnya sederhana, tidak semewah kita. Mungkin itu gaya yang lebih sehat. Mereka tahu bagaimana mengelola tubuhnya. Kita hari ini yang banyak terdistraksi. Ini kondisi pertama. Bahkan nanti ketika kita digempur era digital tetap sehat. Yang kedua, pikiran jernih. Pikiran jernih itu cirinya tiga. Yang pertama, isinya positif thinking, bukan negatif thinking. Jadi orang negatif thinking itu yo stres mesti dia. Yang ada di pikirannya hal-hal jelek saja, hal-hal tidak enak saja. Mungkin ikut kajian sore hari ini mau datang tapi tidak jadi. Ah, tidak enak, ah, online nanti enak. Terus tidak jadi.
Online mesti nanti putus-putus, online mesti nanti ini pikirannya negatif duluan, jadinya akhirnya tidak dapat manfaat, tidak dapat ngaji. Mau apa saja dilihat negatifnya. Nah, ini yo akan menyulitkan kita nanti dalam hidup. Yuk tetap positive thinking bahwa termasuk dunia digital ya. Dunia digital itu ya meskipun banyak negatifnya, tapi kan positifnya juga banyak. Manfaat yang bisa kita ambil juga banyak. Kita bisa mudah silaturahim, kita bisa nyari informasi lebih gampang. Ada banyak manfaatnya selain negatifnya. Oleh karena itu, ya mari diperbanyak positifnya, negatifnya nanti kita atasi. Tapi orang yang positive thinking itu jauh lebih bahagia daripada yang negative thinking. Ah, ini di Jogja baru hujan deras sih. Tetap kita positive thinking ya. Hujan deras berarti anugerahnya Allah. Semoga tidak ada yang mikir, wah ini Allah tidak meridhoi, tidak begitu ya. Ayo tetap positive thinking. Ini menunjukkan bahwa Allah ingin kita segar setelah tadi seharian kerja. Nah, ini positive thinking namanya. Yang kedua, wisdom. Wisdom itu hikmah. Jangan overthinking. Overthinking itu terlalu banyak berpikir. Ini juga kadang pengaruhnya digital. Pikirannya aneh-aneh. Tidak sadar bahwa kita itu terbatas. Kalau sudah buntu ya sudah. Kalau sudah tidak mampu ya sudah. Ada saatnya kita pasrah saja pada Allah. Ada saatnya kita kuasa untuk menyelesaikannya dengan pikiran kita. Makanya nanti ada istilah wisdom. Wisdom itu bijaksana. Kita tahu kapan harus lanjut mikir, kapan harus berhenti. Kita tahu ini saya gas atau saya rem. Itu namanya wisdom. Orang overthinking itu tidak bisa ngerem. Pikirannya jalan terus meskipun sudah buntu. Kalau ada masalah, kembali ke situ lagi, kembali ke situ lagi. Akhirnya depresi, pikirannya tidak jernih. Nah, yang ketiga ini juga penting. Ini banyak diserang di era digital, yaitu dirty mind, pikiran kotor, bukan clear mind, bukan pikiran bersih. Pikiran kotor itu materi-materi yang tidak seharusnya, gambar-gambar yang tidak seharusnya, hal-hal yang tidak penting, yang hanya bikin ruwet pikiran saja, itu kita masukkan ke pikiran kita. Ini namanya dirty mind, pikiran kotor. Ya pikiran kotor banyak lah, kita kadang memasukkan info yang tidak penting, gambar yang tidak seharusnya, dan lain sebagainya. Ayo kita clear mind. Kalau kita punya tiga kualifikasi ini, kita positive thinking dengan parameter hikmah atau wisdom dan pikiran kita bersih, clear mind, kita punya variabel bahagia yang kedua, yaitu pikiran jernih. Kemudian ada lagi kondisi ideal ketiga, yaitu emosi yang stabil. Nih, emosi stabil ya, bukan berarti tidak bisa emosi, bukan berarti orang bahagia itu tidak bisa marah, tidak bisa kecewa, tidak baper, tidak, bukan itu. Orang emosi itu biasa kok, wajar saja kita bisa sedih, kadang-kadang juga senang, kadang-kadang juga gembira, kadang-kadang kecewa. Kadang-kadang kita bisa marah, kadang-kadang kita bisa sabar. Ini namanya emosi. Manusiawi saja. Jadi jangan sampai Bapak Ibu, di mana ya Pak saya kok masih kadang-kadang marah, ya enggak apa-apa. Manusia itu wajar kadang-kadang marah. Problemnya bukan eh, saya bisa marah atau tidak, tapi problemnya adalah saya bisa mengontrol kemarahan atau tidak. Nah, itu makna dari emosi stabil. Problemnya bukan saya kecewa atau tidak, tapi saya masih bisa tidak menguasai diri saya saat kecewa. Nah, ini namanya emosi stabil. Jadi, problemnya bukan kita bisa sedih atau tidak, tapi bisa tidak kita meskipun sedih tetap bisa mengontrol diri. Ini yang disebut emosi stabil. Jadi kita itu ya kadang senang, kadang susah, kadang marah, kadang kecewa, tapi tetap bisa mengontrol diri, mengendalikan diri. Seandainya dilampiaskan pun dilampiaskan dengan cara yang baik dan terkendali. Ini namanya emosi stabil. Jadi jangan disalahkan orang bisa marah, jangan disalahkan orang bisa sedih, karena wajar saja manusia itu punya daya amarah, kadang-kadang juga sedih, tapi
Ayo kita latihan ketika marah dan sedih masih tetap mengendalikan diri. Kuncinya dua kalau emosi stabil itu. Yang pertama tahu diri, yang kedua tahu batas. Tahu diri itu kita paham siapa kita, apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, gaya kita ini, saya ini orang yang gimana sih, saya tipe manusia yang seperti apa. Ini namanya tahu diri. Kalau kita sudah tahu diri, nanti kita akan tahu batas. Oh, kalau ini saya sudah tidak mampu. Oh, kalau ini saya masih bisa. Saya harusnya begini. Oh, pantas saya kecewa karena saya tipe orang seperti ini. Tapi saya tidak boleh protes sampai segitunya karena batas saya hanya sampai di sini. Nah, ini namanya tahu diri, tahu batas. Orang yang kenal dirinya dan paham batas dirinya, dia akan bisa menyetabilkan emosinya. Kalau dia gagal, ya dia sadar, oh iya sih hidup ini memang kadang sukses, kadang gagal. Mungkin saya kurang keras belajarnya sehingga ada yang lain lebih pinter, dia lebih sukses, saya belum. Saya berarti harus belajar lagi. Ini namanya orang yang tahu batas. Jadi ngerti kapasitas dirinya. Baik, jadi ini yang ketiga, Bapak Ibu. Kalau kita sudah sampai ketiga, insya Allah lumayan nyaman hidup kita. Badan sehat, pikiran jernih, emosi stabil. Ayo kita sempurnakan, utuhkan dengan yang terakhir, yang keempat, yaitu spiritualitas dan moralitas. Jadi kita ini keistimewaannya manusia ada di yang keempat ini. Jadi kita harus sadar spiritual dan mau menjalankan moralitas. Spiritualitas itu kesadaran bahwa hidup ini tidak sekedar yang kelihatan di dunia ini. Ada zat, ada daya, ada kuasa yang jauh melampaui kita. Kalau kita yang muslim, ya ada Allah, ada para malaikat, ada kekuatan di luar kuasa kita yang itu tempat kita bersandar. Ini spiritualitas kita temukan dalam agama. Demikian juga moralitas. Apa sih yang dimaksud spiritualitas dan moralitas itu? Dengan spiritualitas, moralitas, dengan agama, pertama-tama adalah kita mendapatkan tujuan hidup. Jadi, ketika kita beragama, manfaat paling besar yang pertama kita peroleh, kita tahu sekarang hidup ini tujuannya kemana. Pada akhirnya mau apa, kita diarahkan kemana. Ini penting. Sestabil apapun emosi, sejernih apapun pikiran, sesehat apapun kita. Kalau kita tidak tahu hidup ini mau kemana, untuk apa saya hidup, itu pasti tetap kita juga tidak akan bahagia. Jadi secapek ini hidup itu loh, untuk apa saya itu. Ini kuncinya spiritualitas. Jadi agama memberi kita spiritualitas. Memberi kita tujuan hidup yang jelas. Yes, kalau orang beragama tahulah tujuan hidup itu. Tujuan hidupnya pada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, dan seterusnya. Ini tujuan hidup namanya. Dan orang yang jelas tujuan hidupnya lebih bahagia. Lebih sungguh-sungguh kita menjalankan kebaikan, lebih sungguh-sungguh kita bermoral ketika kita punya tujuan hidup. Kemudian yang kedua, makna hidup. Makna hidup itu ya hidup yang meaningful, hidup yang bermakna. Jadi tidak hidup yang asal-asalan saja. Jadi dengan agama hidup kita ini terus ditata. Jadi ada artinya, tidak hampa. Jadi, tidak sekedar autopilot, formalitas saja, tapi hidup ini ada maknanya. Dan itu kita dalami lewat agama. Yang ketiga, orientasi diri. Orientasi diri itu agama membantu kita mengarahkan diri. Mau kita bawa kemana diri ini? Mau kita arahkan kemana hidup ini? Nah, ini kita dituntun oleh agama. Baik, ini standarnya ya Bapak Ibu. Nanti sebelum kita digempur oleh dunia digital, pastikan apapun serangan dari situasi yang berubah hari ini, badan kita tetap sehat. Jadi jangan sampai karena era digital badannya sakit-sakitan. Mungkin karena asik main gadget terus, asik TikTokan terus, asik YouTubean terus, tidak pernah keluar-keluar, tidak pernah olahraga, tidak pernah gerak. Sakitlah kita. Ah, ini jangan. Terus, ayo pikiran jernih. Tetap kita pertahankan agar jernih meskipun ada
godaan-godaan, meskipun ada serangan-serangan yang mengeruhkan pikiran, ayo tetap kita jaga. Mari kita filter dengan baik. Yang ketiga, pastikan emosi tetap stabil. Kadang-kadang kita mengakses media sosial itu mulanya tenang-tenang, begitu membaca postingannya orang, komentarnya orang, terus darah tinggi kita naik, emosi kita naik, jadi tidak stabil, jadi maki-maki tidak jelas. Jadi, nah, ini yang harus kita pertahankan. Mari kita sadari terus diri kita agar emosi kita tetap stabil. Dan apapun yang terjadi dalam hidup, jangan lupa hidup ini ada tujuannya, tidak untuk senang-senang saja. Hidup ini harus kita arahkan ke tujuan yang sejati tadi, dengan kendaraan spiritualitas dan moralitas. Baik, ini standarnya ya, teman-teman. Sore hari ini mari kita ingat-ingat terus dalam hidup kita. Semoga empat hal ini masih tinggi levelnya dalam hidup kita. Saya lanjutkan. Sekarang yang kedua. Ya, tadi sudah kita pahami standarnya, sekarang kita pahami serangannya. Ini yang menggelisahkan kita mungkin ya, sehingga jadi tema sore hari ini. Era digital, termasuk dengan medsosnya. Tentu saja era digital itu menandai capaian luar biasa manusia. Ada banyak manfaat dari dunia digital, termasuk dari media sosial. Meskipun efeknya yang negatif juga banyak. Ya, sore hari ini saya tidak membahas manfaatnya, nggih. Bapak Ibu sudah paham loh itu. Sudah dapat banyak manfaat dari dunia digital. Sekarang tinggal kita waspada terhadap efek negatifnya. Biar bisa memaksimalkan manfaat dan meminimalkan efek negatifnya. Ya, ini sore hari ini kita belajar itu. Baik, kita lihat cirinya. Ini ciri dalam tanda petik ya, ini saya sebut karena saya ngomong yang negatif, ciri negatif. Yang pertama, era digital itu dicirikan dengan kemudahan. Kenapa kemudahan saya masukkan yang negatif? Karena untuk kondusifnya jiwa kita kadang-kadang hidup yang mudah terus itu membuat kita manja, tidak tangguh secara mental maupun secara spiritual. Karena ada banyak kemudahan, ya kadang-kadang kita milih mudahnya saja. Misalnya Bapak Ibu sekarang di HP kita bisa ngaji, bisa sholawatan, bisa apa. Akhirnya ya sudah HP-nya yang kita amanati untuk ngaji, untuk baca sholawat, untuk apa. Kitanya ya santai saja, tidak ikut anu. Kita alasannya mendengarkan kan sama saja Ustaz. Nah ini efek dari kemudahan. Jadi alhamdulillah sih HP-nya bisa ngaji. Cuma kalau terus membuat kita males ngaji, ini masalah. Jadi mari kita evaluasi kemudahan itu, yuk kita syukuri, tapi jangan sampai efeknya terus baliknya negatif ke dalam hidup kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kebanjiran kita. Ada banjir informasi, ada banjir data masuk ke kepala kita. Yang itu mungkin kalau diklasifikasi ya mungkin 90%-nya tidak penting sebenarnya. Untuk apa sih kita sibuk di situ? Tapi mau tidak mau masuk ke kepala kita karena kita akrab dengan medsos, kita akrab dengan digital dan lain sebagainya. Ini fenomena kebanjiran. Jadi kalau kita filternya lemah, pasti bobol sudah. Sekarang kita sulit sekali membedakan mana berita bohong, mana berita asli, mana hoax. Mana yang penting, mana yang tidak penting, kita sulit. Ini yang disebut era kebanjiran. Jadi jangan dikira banjir informasi itu menyenangkan. Zaman dulu mungkin orang sulit cari informasi. Zaman sekarang mudah cari informasi. Harusnya banyak informasi, hidup jadi lebih baik. Tapi ternyata faktanya semakin banyak informasi masuk ke kepala kita, tambah bingung kita hari ini. Kita sulit sekali bahkan membedakan ini orang ini benar-benar baik apa pencitraan saja ya. Ini orang ini kita sulit. Ini karena banjir informasi. Antara yang palsu dengan yang asli itu ya sama-sama tampil di depan kita. Ini ciri kedua era digital.
Ciri ketiga, dunia digital itu riuh. Bahasa Inggrisnya noisy, keriuhan. Keriuhan inilah yang kadang-kadang membuat kita sebel. Kita tidak bisa tenang, kita tidak bisa hening. Ada saja berita mengagetkan. Padahal urusan kita juga banyak, tapi ya kita dikageti terus oleh berita-berita. Tiba-tiba ada berita korupsi, tiba-tiba ada berita kriminal, tiba-tiba ada rame luar biasa. Dan kita senang yang begitu. Buktinya apa? Kalau ada grup WA sepi sebentar saja kan kita gelisah terus ada yang posting. Kok sepi ya hari ini? Hari ini kita terus posting yang aneh-aneh, posting yang apa? Kita ingin rame terus. Nah ini situasi hari ini. Padahal keriuhan itu membuat kita tidak jernih kadang-kadang. Karena terlalu banyak yang masuk yang tidak penting, tidak penting. Efeknya apa? Kemudian kedangkalan. Jadi kita tidak punya waktu, tidak punya kesempatan untuk memperdalam sesuatu karena selalu disusuli oleh hal baru, hal baru, hal baru terus. Akhirnya kita memahami sesuatu itu selalu sifatnya dangkal. Belum sempat kita uji ini berita ini valid atau tidak, ada berita baru lagi. Belum sempat kita cek ini hoax apa tidak. Jadi rasanya semua kita terima begitu saja. Akhirnya kita jadi dangkal. Kebanjiran, keriuhan, kedangkalan mengimplikasikan kita itu wawasan kita luas tapi dangkal. Kita ngerti macam-macam tapi tidak dalam. Dan ini bisa saja nanti blunder. Ada banyak hal yang kita salah pahami, kita salah mengerti. Hidup kita jadi anu kurang dalam, minus spiritualitas, kedalaman moral, kebijaksanaan itu jadi tidak penting lagi dalam hidup kita. Kemudian cirinya lagi era digital adalah kesendirian. Ini kesendirian ini maknanya hari ini momen kita bertemu fisik, momen kita berinteraksi itu Ya, udah aku kerjain nih beberapa. Baik banget masa masa aku dikejar-kejar aku mau dikejar-kejar. baik. Saya lanjutkan. Jadi kesendirian itu menjadi ciri manusia hari ini. Sekarang jarang orang ngobrol-ngobrol malam-malam terang bulan di luar rumah. Anak kecil main di luar rumah tidak ada. Sekarang semuanya di dalam rumah, sendiri-sendiri. Bahkan yang di rumah pun di kamarnya sendiri-sendiri. Bahkan waktu bareng pun duduknya jejer bersebelahan, kita tetap sendirian karena kita pegang gadget kita masing-masing. Kesendirian ini menunjukkan apa implikasinya? Sosial skill kita rendah. Kalau dalam agama ya kemampuan kita bermuamalah kurang bagus. Jadi kita sulit mengajarkan akhlak, adab, cara berperilaku di hadapan orang lain pada anak-anak kita ya karena mereka jarang berinteraksi dengan orang lain. Jadi kadang mereka tidak sadar bahwa yang ini kurang sopan, yang itu sudah bagus karena mereka jarang berinteraksi. Dan itu dikeluhkan banyak orang hari ini ya. Anak-anak hari ini itu sopan santunnya kurang. Anak-anak hari ini ya kita diuntungkan oleh zaman sebelumnya yang belum seindividual sekarang, belum sesendiri sekarang. Tapi anak-anak kita itu sejak kecil sudah sendirian dengan gadgetnya. Jadi kemampuan bermasyarakatnya rendah. Maka jangan kaget kalau banyak kasus-kasus mereka antisosial. Tidak peduli dengan orang lain. Empatiknya kurang. Ya karena bahkan sejak mereka balita orang tuanya ngasih gadget karena tidak mau repot ngomong. Ini era kesendirian. Kemudian viral dan tren. Hidup kita disetir oleh yang viral-viral dan tren-tren. Kemudian idolatri. Idolatri itu pengidolaan. Jadi hari ini apa saja dan siapa saja bisa jadi idola. Kita cenderung males mikir, kita hanya nyari saya mengikuti siapa, saya mengidolakan siapa. Dan akhirnya apa? Mental kita hari ini itu mental dependen. Mental dependen itu mental ketergantungan. Jadi kita tergantung total sudah dengan dunia digital. Bahkan mungkin hidup kita itu lebih
50%, bahkan mungkin 75%-nya di dunia digital. Kita lebih sering berinteraksi dengan gadget kita dibandingkan dengan teman kita, dengan sahabat kita, orang tua kita, bahkan anak-anak kita. Ini cirinya dunia digital. Pada akhirnya apa? Muncul gaya hidup seperti saya tulis itu. Hari ini gaya hidup kita lebih menekankan pleasure life daripada good life. Kita lebih ingin senang-senang daripada susah payah melakukan kebaikan. Ini karena apa? Difasilitasi oleh dunia digital. Kita nyari senang saja. Ikhtiar, upaya, kerja keras, amal baik, bahkan termasuk sedekah, zakat, dan lain sebagainya, itu kita letakkan di bawah kesenangan. Kalau itu menyenangkan, ayo. Kalau bagi kita tidak menyenangkan, tidak. Hari ini banyak orientasinya itu. Kenapa sih kok sekarang orang melakukan kebaikan terus direkam, di selfie, dibikin konten? Karena dia arahnya ke pleasure tadi. Senang kalau dijempoli banyak orang, dipuji banyak orang. Ini gaya hidup kita hari ini sudah. Melakukan apa saja yang dikejar senangku, puasku, itu pleasure life, bukan baiknya yang saya kerjakan. Bahkan mungkin kajian hari ini ya sudah ada yang share screen, sudah ada yang bikin status, sudah ada yang bikin foto, bikin apa, selfie dan lain sebagainya. Kenapa kita suka itu? Pleasure. Kemudian hari ini ciri kedua mengutamakan present, bukan meaning. Present itu kehadiran, bukan meaning itu makna. Jadi yang penting saya tampil. Pokoknya saya harus hadir. Bahwa kehadiran saya itu ada manfaatnya atau tidak nanti. Di hari ini orang sering punya prinsip, aku posting maka aku ada. Kalau aku tidak posting nanti rasanya kok tidak eksis ya. Rasanya kok tidak diakui keberadaan saya. Jadi sekarang orang berlomba-lomba tiap hari harus bikin postingan. Tiap hari harus komen di WA tiap hari. Karena khawatir dianggap tidak ada. Jadi kalau saya diam saja nanti dianggap tidak ada sama orang. Maka saya harus ada terus. Di level apapun, di momen apapun. Nah, ini namanya mengutamakan present bukan meaning. Padahal kehadiran saya mungkin tidak nambah apa-apa, tidak ada nilai apa-apa. Ya mungkin hanya dapat capek saja, tapi yang penting saya harus ada. Tidak boleh tidak ada, karena khawatir dianggap hilang kita. Jadi kita lebih menghitung kehadiran kita bukan nilai atau pentingnya kehadiran kita. Yang ketiga, gaya hidup kita hari ini itu lebih fokus ke speed, kecepatan, bukan quality, bukan kualitas. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar istilah generasi instan. Jadi mental instan, ingin cepat, segalanya ingin segera selesai. Itu namanya orientasi speed. Terserah kualitasnya bagaimana. Mungkin hanya niru saja tidak apa-apa lah, yang penting cepat selesai. Ini namanya orientasi speed. Kuliah yang terbaik adalah yang cepat selesai. Apa-apa yang terbaik, yo yang cepat. Hari ini kita cepat. Bapak Ibu mungkin pernah beli HP, gadget, atau apa saja, mesti nyari yang RAM-nya paling tinggi, paling besar. Yang itu kalau dipakai apa-apa jadi cepat. Padahal mungkin kita pakai HP itu untuk telepon sama untuk WA sama mungkin sedikit nonton video. Itu pun kita cari HP atau laptop spek gaming yang tertinggi. Arahnya apa? Biar cepat. Mungkin hari ini komputer booting atau loading awal agak lama sedikit itu kita mesti sudah menggerutu sekarang. Kenapa? Sekarang kita ingin speed, ingin cepat. Bahkan mungkin saya ngomong itu kan agak pelan kadang-kadang. Cuma mungkin Bapak Ibu, alah udah cepet tuh the point saja intinya apa. Mesti ingin begitu Bapak Ibu. Kenapa? Hari ini memang zamannya begitu. Ingin speed bukan kualitas. Nah, ini mungkin nanti efeknya banyak, termasuk kedangkalan tadi, termasuk mungkin ada banyak hal yang bisa kita lewatkan.
kita hidupnya jadi kurang bersyukur karena ada banyak anugerah yang terlewatkan. Itu mungkin di antara efeknya ya. Tapi gaya hidup hari ini memang begitu, ingin serba cepat. Sekarang kalau ingin pinter ngaji ada metode berapa jam gitu langsung pinter ngaji. Ada itu kita kejar itu. Termasuk sekarang tahfidz Al-Quran itu ada metode yang cepat sekali biar tahfidz. Tidak saya salahkan. Cuma kadang-kadang justru kita ini kadang-kadang perlu bisa menikmati sesuatu. Ayo kita menikmati Al-Quran. Ayo kita menikmati ilmu. Ayo kita. Kalau sekedar cepat saja, ya mungkin tercapai tujuannya. Tapi kita tidak nikmat dalam prosesnya. Nah, ini mungkin jadi introspeksi kita ya. Kadang-kadang kita ingin instan saja. Mungkin besok pada saatnya bisa saja mungkin ditanam di otak kita semacam chip yang isinya bisa macam-macam termasuk hafalan Quran, kitab-kitab kuning dimasukkan semua. Datanya ada, tapi kita tidak menikmati. Karena untuk bisa menikmati, tidak bisa hanya ditanamkan begitu saja data itu di kepala kita. Baik, itu speed. Kemudian hari ini kita lebih reaktif gaya hidupnya, bukan responsif. Reaktif itu eh, merespon tanpa berpikir itu reaktif. Orang ngapain kita langsung nyaut, kita langsung menyambut tanpa kita cek dulu, tanpa kita teliti dulu itu namanya reaktif. Kalau responsif itu ya kita tanggapi, ya kita komentari, tapi kita pikirkan dulu, kita dalami dulu, kita cari cara terbaik itu namanya merespon, bukan bereaksi. Kalau bereaksi itu ya sifatnya instan saja. Ada orang maki, kita maki. Jangan-jangan yang salah kita. Jangan-jangan mungkin dia maunya tidak begitu, kita kebangetan saja. Ini namanya respon. Kalau kita bereaksi, ya salahnya jadi double-double. Kemudian, gaya hidup manusia hari ini adalah passion, bukan reason. Passion itu pertimbangannya suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Kalau reason itu masuk akal atau tidak, rasional atau tidak, manusiawi atau tidak. Jadi hari ini kita banyak disetir oleh suka atau tidak suka kita, senang atau tidak senang kita. Sehingga tidak peduli kita ini benar apa baik apa enggak. Yang penting senang saja, passion saya. Anak hari ini mesti bilangnya passion saya di situ ya Pak. Makanya passion memang bukan reason. Makanya tadi yang pertama akhirnya yang dicari pleasure, kesenangan saja. Baik, nah gaya hidup yang seperti ini efeknya apa? Setidaknya ada 4 itu hari ini yang kita rasakan. Yang pertama rasa bebas mutlak. Banyak orang di dunia digital merasa kebebasan mutlak. Kalau di dunia nyata kan mau melakukan ini, takut melakukan itu, salah ngomong kasar, nanti dimarahi orang sekampung. Tapi begitu online, kita bisa bebas mau apa saja. Wong yo kita bisa bikin apa fake account atau kita bikin second account, third account. Jadi kita punya banyak akun sih. Kalau mau yang jelek-jelek akun yang ini, kalau mau yang mungkin malah yang akun asli kita dengan gambar kita, nama kita itu isinya baik-baik semua. Sementara yang akun palsunya itu, jangan-jangan pribadi kita yang asli justru di akun palsu itu. Kalau yang di akun asli kita pencitraan saja mungkin selama ini. Ya bisa. Tapi di dunia digital kita bebas mutlak sudah merasa bisa apa saja dan tidak ketahuan orang. Dan ini agak destruktif terhadap mental kita. Bisa merusak karena kita mulai nabrak batas. Padahal tadi syaratnya bahagia kita tahu diri dan tahu batas. Tapi kita merasa tidak ada batasan sudah di dunia online, dunia digital. Yang kedua tadi kita jadi takut hilang, fear of missing out, FOMO. Akhirnya apa? Kita ikut-ikutan saja. Yang lain ke utara, kita ikut ke utara padahal kita tidak ingin ke utara. Cuma khawatir dianggap nggak update. Maka kita ikut ke sana. Kita ikut melakukan itu. Kita ikut menjalankan itu. Itu namanya fear of missing out atau FOMO. Khawatir hilang, khawatir nggak update, khawatir ketinggalan zaman, khawatir. Ini FOMO. Yang ketiga,
rendahnya kepekaan sosial karena tadi kita hidup sendiri-sendiri, individualis di ruang digital kita, di gadget kita, akhirnya dunia sosial pelan-pelan hancur. Kita tidak terhubung lagi dengan masyarakat sekeliling kita. Kita tidak peka lagi masalah tetangga kiri kanan kita. Kita justru lebih sering ngobrol, lebih sering berinteraksi dengan orang-orang di medsos kita, di grup digital kita. Jadi kita tidak tahu, kita sering kaget. Oh, tetangga saya yang sana sakit toh. Oh, yang sini baru meninggal toh. Yang kita sering kaget. Kenapa? Kita jarang berinteraksi. Kita tidak tahu berapa tetangga kita yang kesulitan sekarang karena kita jarang turun untuk dekat dengan mereka. Selama ini dunia kita terbatas di dunia digital. Nah, yang keempat, ini banyak sudah dijelaskan yaitu post-truth. Post-truth itu kondisi ketika kebenaran dilampaui. Dilampaui bukan berarti dilanjutkan, tapi tidak usah dibahas kebenaran itu. Yang penting saya yakin apa, ya itulah kebenaran. Yang penting saya mantep apa, ya itu mesti benar. Jadi orang tambah tersekat-sekat karena merasa bahwa kebenarannya adalah yang pasti benar, yang lain salah semua. Ini dasarnya adalah emosi. Post-truth itu bukan kebenaran. Makanya disebut melampaui kebenaran. Jadi misalnya saya punya pendirian apa, ya nanti dunia digital termasuk Google termasuk itu akan mendukung kebenaran saya dengan algoritmanya. Saya ikut aliran apa, ya akan diberi banyak data untuk menguatkan keyakinan saya. Nah, ini namanya era post-truth. Baik, jadi tadi idealnya sudah, tantangannya sudah. Sekarang kita lanjutkan ya ke tema intinya sore hari ini. Yang pertama, mari kita sadari dulu Bapak Ibu teman-teman, dunia digital dengan segala perkembangan teknologinya itu tidak mungkin di-cancel sudah. Kita sudah sampai di titik ini. Jadi kalau kita berupaya untuk sudah, saya tidak medsos saja, saya tidak digital saja, itu hidup kita akan berat sendiri karena sekarang aneka ragam interaksi sosial melalui dunia digital, melalui media sosial. Maka solusi terhadap masalah-masalah tadi sebenarnya adanya tidak di gadget kita, adanya dalam diri kita. Berarti yo kita latihan untuk, ini orang hari ini menyebutnya literasi. Tapi kita lebih dalam ya, literasi yang tidak sekedar melibatkan skill digital kita, cuma kita masuk juga ke ranah agama karena malam hari ini kan kita kajian eh, dengan konteks keberagamaan kita, keislaman kita. Apa yang ampuh untuk membentengi diri biar kita tidak terpengaruh macam-macam tadi saat memanfaatkan fasilitas digital kita. Nah, ada beberapa yang saya catat sebelum nanti masih ada lagi. Yang pertama, mari kita tegaskan apa sih tujuan hidup kita. Ini mari sering-sering kita sadari. Karena orang yang lupa tujuan hidupnya, ya dia akan mau dibawa kemana saja. Wong dia tidak punya tujuan. Jadi kalau saya jelas, saya tujuan saya ke Jakarta. Misalnya diseret orang, diajak orang untuk ke Surabaya, ya saya tolak. Karena saya tegas, saya tujuannya ke Jakarta. Nah, maka penting Bapak Ibu yang pertama, ayo kita tegaskan tujuan hidup kita itu apa. Kita mau kemana? Orientasi hidup mau kita bawa kemana? Kita ingin mencapai apa dalam hidup ini? Kita tegaskan yang pertama ini dulu ya. Karena kalau kita tidak punya yang pertama ini, akan mudah sekali kita digoda. Akan mudah sekali kita, apa kalau bahasanya anak hari ini, kita terdistraksi. Pikiran kita teralihkan. Diajak kemana-mana oleh orang lain. Tapi kalau kita punya tujuan hidup, akan memudahkan kita untuk teguh, tidak mudah terpengaruh.
Saya tahu ada manfaatnya, tapi kalau membawa saya ke sana, saya tidak mau. Saya tahu dengan media sosial akan memudahkan kita untuk bersilaturahim. Tapi kalau kemudian arahnya mengajak kita terlena sehingga lupa dengan tanggung jawab agama, ya enggak. Nah, ini namanya menegaskan tujuan hidup. Yang kedua, berkomitmen terhadap nilai-nilai yang sudah kita yakini. Jadi komitmen itu penegasan diri. Nilai itu mungkin kadang kita pakai istilah prinsip. Mari kita pegangi prinsip kita. Prinsip ini sesuatu yang kita yakini benar dan baik dan kita tidak mau ditawar sudah. Ini namanya prinsip. Misalnya begini. Apapun yang terjadi, saya tidak akan makan ngambil haknya orang lain. Nah, ini namanya prinsip. Jadi kita digoda seperti apapun untuk melanggar prinsip kita, kita tidak mau. Ini namanya komitmen. Cuma ya kalau untuk ngerti komitmen, nilai-nilai ya kita harus sadar dulu. Nilai-nilai yang mau kita komitmen itu apa? Kalau kita sendiri tidak tahu nilai-nilai yang mau kita komitmennya, ya kita tidak bisa berkomitmen. Berarti di situ saatnya kita belajar lagi tentang moralitas, kita belajar lagi tentang hidup yang baik, di situ penuh nilai-nilai. Jadi pastikan teman-teman jadi orang yang teguh pendirian, punya komitmen nilai. Nggak apapun yang terjadi, meskipun demi alasan mengikuti perkembangan zaman, saya nggak mau kalau harus mengorbankan misalnya akidah saya. Saya nggak mau kalau harus melakukan dosa atau maksiat. Ini namanya komitmen. Ya memang harus dikuatkan dari dalam untuk komitmen nilai-nilai ini. Jadi yang pertama kita tegaskan tujuan hidup, yang kedua kita berkomitmen terhadap nilai-nilai. Yang ketiga, mari kita hidupkan filter. Jadi sebagaimana kalau kita makan, loh, kita makan itu kan nyari yang bergizi, nyari yang enak, yang kita suka. Kalau tidak bergizi apa tidak enak, misalnya kita tidak suka makanannya kan terus kita muntahkan. Ini namanya filter. Tubuh kita ya juga begitu. Kalau makanannya tidak bergizi, tidak cocok akan dikeluarkan lagi dalam bentuk kotoran. Itu yang jasad, yang fisik. Harusnya yang mental, yang spiritual juga kita filter input dari luar yang masuk ke dalam diri kita. Itu salah satu contoh ya, salah satu filter. Ada filter kebenaran, filter kebaikan, filter penting tidak penting, relevan tidak relevan. Jadi ketika ada sesuatu masuk, pastikan ini benar apa tidak. Kalau tidak jelas benar salahnya tidak. Atau ini jelas salah, sudahlah, tidak usah dilanjutkan. Atau ini baik atau buruk. Mau ada masuk informasi kita, ini kebaikan apa enggak sih? Anda ini bongkar-bongkar aibnya orang lain, Anda sudah selesai. Titik. Ini saya filter, biar enggak masuk. Ngapain masuk kepala saya yang enggak ada urusan dengan saya ini. Aibnya orang lain yang saya juga kenal juga enggak, apa juga enggak. Ini namanya filter kebaikan. Di yang ketiga, filter kepentingan. Kepentingan itu kadang-kadang ada informasi mau masuk. Ya sudah jelas benar sih, baik sih, tapi ini tidak penting untuk hidup saya. Jadi tidak ada urusannya dengan saya. Saya tidak tahu juga tidak apa-apa kok. Ini filter kepentingan. Maka kalau memang situasinya begitu, sudahlah. Mungkin yang lain dulu yang lebih penting. Yang selama ini saya lewatkan. Saya masukkan dulu. Sementara yang ini anggap saja berita hiburan lah. Tidak terlalu urgent untuk hidup saya. Ya benar sih, ya baik sih. Tapi itu ranking sekian. Saya dahulukan yang lebih penting dulu yang selama ini terlewatkan. Kemudian yang keempat, relevan atau tidak relevan. Kadang-kadang ada hal penting tapi kurang relevan. Kurang relevan itu situasinya masih belum pas. Misalnya sabar itu penting sih, baik dan juga benar. Tapi situasi saya hari ini mungkin saatnya saya semangat berjuang. Nah, kalau saya nambahi dengan sabar, nanti semangatnya agak kurang ini karena agak malas lagi nanti saya kalau disuruh tawakal atau sabar lagi. Ini saatnya saya semangat. Bukan berarti itu salah, benar dan baik dan penting. Cuma ini situasi saya pasnya ini didorong untuk bersemangat maju berjuang.
Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja diorder untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa diorder satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.